Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofyan Suwandi dari Universitas Madura. Saya dapat tugas UTS dari Bapak dosen dan saya memilih judul kemiskinan karena di Indonesia sudah melampaui batas kemiskinan itu dan tidak asing bagi kita semua. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subjektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan dan lain-lain. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara. Pemahaman utamanya mencakup pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar. Selain itu ada gambaran tentang kebutuhan sosial, termasuk keterkecualian sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi. Keterkecualian sosial biasanya diberikan dari kemiskinan karena hal ini mencakup masalah-masalah politik dan moral dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi. Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang lainnya. Sekarang ada permasalahan dari kemiskinan. Pemerintah fokus untuk segera menyelesaikan kemiskinan di negara Indonesia. Tercatat saat ini jumlah orang miskin di Indonesia sangat tinggi, bahkan setara dengan jumlah penduduk Malaysia. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dalam kurung Bappenas, Bambang Brojonegoro, mengatakan saat ini jumlah penduduk Indonesia sekitar 250 juta. Dari jumlah tersebut sekitar 10% atau 26 sampai 27 juta berstatus hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut dia, saat ini pemerintah sedang gencar mengentaskan kemiskinan dengan membuat berbagai program. Namun, Indonesia saat ini belum memberantaskan masalah kemiskinan di Indonesia ini. Apakah pemerintah tetap diam aja di rumah atau tidak bergerak apapun? Bahkan sekarang Indonesia sudah sangat tinggi angka kemiskinannya. Kemiskinan dibagi dua hal. Yang pertama sudah saya jelaskan tadi, dan yang kedua saya akan menjelaskan bahwa kemiskinan adalah suatu kondisi yang bisa dicirikan dengan rendahnya moral dan etika, rendahnya pemahaman terhadap hukum dan HAM, rendahnya semangat cinta tanah air dan bela negara, lemahnya jiwa persatuan dan kesatuan bangsa, tipisnya iman dan takwa terhadap agama, mudah masuknya ideologi selain Pancasila, mudahnya diprovokasi atau dimobilisasi untuk tujuan tertentu, mudahnya tersulut kerusuhan sosial, rawan terhadap anarkisme, radikalisme, terorisme, dan separatisme. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat tidak hanya terfokus pada upaya menumbuh kembangkan nilai tambah ekonomi semata, melainkan juga harus
diimbangi dengan peningkatan wawasan kebangsaan dan nation and character building dalam rangka membentuk moral dan etika bangsa, memberi nilai tambah sosial dan nilai-nilai budaya, serta menjadikan bahana transformasi budaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan berdemokrasi dalam bermasyarakat, berbangsa, dan berharga. Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dilakukan hanya sepotong, melainkan harus dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, baik ekonomi maupun yang bukan ekonomi. Secara umum, pemberdayaan masyarakat mencakup pembangunan masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Sejak awal kemerdekaan, bangsa Indonesia telah mempunyai perhatian besar terhadap terciptanya masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana termuat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dan Falsafah Pancasila. Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan, karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Meskipun demikian, masalah kemiskinan sampai saat ini terus-menerus menjadi masalah yang berkepanjangan. Falsafah Pancasila 5 dasar telah memberikan inspirasi bagi seluruh pemikiran dan pergerakan bangsa Indonesia dalam mewujudkan kehidupan yang lebih sejahtera dalam 5 dimensi, yakni ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Dengan 5 dimensi Pancasila tersebut, seharusnya kehidupan bangsa ini telah lebih baik sejak falsafah kemerdekaan. Namun banyak fakta yang menunjukkan bahwa sesungguhnya bangsa ini belum maju. Hambatan kemajuan terus membayangi semenjak merdeka tahun 1945, salah satunya adalah kemiskinan. Adapun pertanyaan yang sering ditanya kepada pemerintah Indonesia, yang dimana itu kalimatnya bagaimana menegakkan keadilan yang mampu merahmati bagi kehidupan sosial di negeri ini. Pertanyaan itu sulit dijawab oleh siapapun, bahkan dengan kekuasaan apapun. Menegakkan keadilan sosial tidak semudah membalikkan telapak tangan. Diperlukan manusia-manusia berjiwa sosial yang siap berjuang tanpa pamrih, sebagai pahlawan tanpa jasa yang gigih mengangkat harkat dan martabat masyarakat kecil daerahnya masing-masing. Jadi yang sekarang masih minta pamrih atau minta ini itu bukan yang berjiwa sosial. Jadi untuk itu kemiskinan urusan kita bersama. Jadi tujuan pembangunan ialah menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Orang dikatakan sejahtera apabila mencukupi segala kebutuhan yang diperlukan, dan sebaliknya bila tidak tercukupi berarti serba kekurangan. Dan orang yang kekurangan dikategorikan dalam keadaan miskin. Berbicara kemiskinan memang suatu hal yang rumit, bahkan hal ini sudah menjadi global common enemy, musuhnya dunia internasional. Di Indonesia, pemerintah hanya mampu menurunkan tingkat kemiskinan dari kemiskinan absolut menuju tingkat relatif. Seperti kita tahu, pada zaman Bung Karno dengan program Pasang BD yang membantu mengurangi petani miskin di tanah air. Lalu zaman Pak Harto yang terkenal dengan program IDT-nya yang mampu mengurangi tingkat kemiskinan di tanah air. Di zaman reformasi pun dapat program jaring pengaman sosial dalam kurung GPS, khususnya era Presiden B.J. Habibie, yang kemudian diteruskan oleh Presiden Gus Dur dan Presiden
Megawati dengan harapan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Begitu juga pemerintahan SBY dengan berbagai program pro rakyat mampu mengubah kemiskinan dari tingkat absolut menjadi relatif hingga mencapai 16% dari jumlah penduduk Indonesia. Dengan demikian, mari kita semua dari berbagai kalangan untuk mengambil bagian dalam mengentaskan kemiskinan serta turun aktif dalam partisipasi sosial antar masyarakat. Keterlibatan masyarakat luas dalam mengentaskan kemiskinan sangat menjadi dambaan bersama yang dapat mempermudah pemerintah dan mewujudkan pemerataan kesejahteraan yang adil berlandaskan asas Pancasila dan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 45. Apalagi yang masih muda-muda, kita turun tangan untuk memberantaskan kemiskinan di negara Indonesia. Gak ada salahnya kita ikut berpartisipasi, tidak usah minta pamrih. Dan untuk kita sebagai pemuda Indonesia, mari kita memajukan Indonesia dengan cara sendiri. Mungkin selebihnya mohon maaf atas ketidaknyamanan atau kesalahan yang saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe YouTube dan kasih komentar atau like yang banyak.